Halo Sobat Brainly, mari kita mengerjakan soal ini. Soal ini berkaitan dengan materi dinamika partikel, khususnya mengenai kelembaban inersia. Ditanyakan pada soal, kelembaban inersia pada suatu benda dipengaruhi oleh apa? Untuk menjawab persoalan ini, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu hukum yang bekerja pada suatu dinamika partikel. Salah satunya adalah hukum 1 Newton. Di dalam hukum 1 Newton, disebutkan bahwa benda yang mengalami resultan gaya dengan nilai sama dengan 0, ataupun tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, atau dalam kata lain, tidak ada perubahan kecepatan pada benda tersebut. Hukum 1 Newton ini erat kaitannya dengan hukum kelembaban, termasuk hukum kelembaban inersia. Dalam hukum kelembaban, disebutkan bahwa benda bermassa akan cenderung mempertahankan keadaannya ketika tidak terdapat gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ketika suatu benda memiliki kecepatan yang sama dengan 0, kemudian benda tersebut diberi gaya dengan resultan gaya yang sama dengan 0, atau penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka kecepatan benda tersebut akan tetap bernilai 0 atau tetap diam. Ketika suatu benda memiliki kecepatan awal tertentu, misalnya adalah x, dan memiliki resultan gaya yang sama dengan 0, atau bahkan tidak terjadi gaya luar yang terjadi pada benda tersebut, maka kecepatan benda tersebut akan konstan, yaitu akan sama dengan x. Ini karena hukum kelembaban mengatakan bahwa benda yang bermassa akan cenderung mempertahankan keadaannya ketika terjadi gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dengan begitu, pada persoalan ini akan didapati jawaban yang paling tepat mengenai kelembaban inersia akan sangat dipengaruhi oleh satu elemen, yaitu adalah massa benda tersebut. Karena massa benda akan mempengaruhi hukum kelembaban pada benda tersebut. Benda yang bermassa akan cenderung mempertahankan keadaannya ketika terdapat gaya luar yang bekerja pada benda. Saya harap penjelasan saya dapat membantu teman-teman dalam memahami soal ini dengan baik. Selamat belajar!